Beli saham A rugi 10%. Harus cut loss, hold, atau nambah lagi ya, Coach? Halo M-Traders, balik lagi bareng aku Rani di channel YouTube M-Trade. Stop loss udah jadi hal yang lumrah untuk para trader. Market yang fluktuatif jadi tantangan sendiri nih buat kita. Terutama kalau udah berhubungan sama yang namanya antisipasi risiko. Mungkin banyak dari kita yang udah bisa ngontrol, tapi nggak sedikit juga guys yang nyangkut atau malah seluruh modalnya nih habis. Opa Warren Buffett tuh pernah bilang guys, aturan pertama dari investasi adalah jangan kehilangan uang. Dan aturan kedua, jangan lupakan aturan nomor 1. Loh, emangnya bisa? Gimana caranya? Nah, disinilah pentingnya kamu menerapkan yang namanya stop loss. Eits, tapi sebelum kita lanjut ke penjelasan stop loss, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube M-Trade dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/WhatsApp atau klik di bawah sini ya. Sih, kata Opa Buffett tadi, kita tuh nggak boleh kehilangan uang ketika investasi saham. Tapi nggak ada salahnya untuk kita menerapkan stop loss ketika nyangkut dan ketika tren sahamnya nih lagi turun guys. Stop loss ini sering disebut juga dengan cut loss, artinya kita menjual di bawah harga beli. Apalagi kalau sahamnya ini sedang turun secara signifikan, daripada kita rugi, terus ruginya nambah dalam, mending kita terapin yang namanya stop loss. Terus gimana sih caranya menetapkan posisi stop loss yang ideal? Buat cara nentuin angka stop loss ini nggak sembarangan ya M-Traders, kamu harus sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Contoh, kamu punya modal 100 juta, dari situ kerugian yang bisa kamu terima nih cuma 5% atau 5 juta dari total modal. Maka dari itu, kalau nantinya aset portomu udah turun sampai 5% dan masih belum kelihatan ada pemulihan, disitulah kamu harus berani melakukan yang namanya stop loss atau cut loss. Inilah yang kita sebut dengan mathematical stop loss atau membatasi risiko penurunan saham dengan menggunakan persentase. Contoh lain, masih dengan toleransi kerugian di angka 5%, katakanlah kamu mau beli saham Java yang mantul dari area supportnya di level 1570. Nah, setelah itu kita tarik sejauh 5% ke bawah. Nah, kalau nantinya harganya terbreakdown, disitulah kamu harus bersiap dengan yang namanya stop loss atau cut loss. Cara kedua yang bisa kita pakai dengan menentukan level stop loss adalah dengan teknikal, yaitu menentukan level stop loss di bawah support. Contohnya di sini ketika Arto nggak berhasil nembus resisten tapi justru breakdown di level supportnya, kalau penurunannya semakin dalam ditambah volume yang semakin besar, kita harus bersiap untuk cut loss. Nah, tapi masalahnya kalau abis kita stop loss harganya naik lagi, terus gimana dong? Tenang, kita masih bisa buyback kok teman-teman. Namun, tantangan para trader nggak cuma menentukan level stop loss. Biasanya kalau kita habis stop loss ataupun cut loss, kita tuh ngalamin yang namanya stres, galau, karena ekspektasi nggak sesuai sama kenyataannya. Coba kalian yang udah pernah cut loss nih, gimana sih perasaan kalian habis cut loss saham? Coba deh tulis di kolom komentar. Sebenarnya wajar-wajar aja kok kalau kalian ngerasa gitu, karena aku pun juga pernah ngalamin guys. Nah, biar nggak terlalu stres abis cut loss ataupun stop loss, aku punya 4 saran jitu nih buat kalian. Pertama, mulai dari modal kecil. Terus yang kedua, kalau saham yang abis kamu stop loss atau cut loss dia naik lagi, udah tinggal move on aja. Kayak abis ditinggalin doi gitu, udah langsung move on cari yang baru. Seperti itulah saham juga. Kalau udah stop loss, kalian bisa cari saham-saham lain yang lebih potensial. Ketiga, nggak perlu takut ketinggalan karena dalam trading market itu buka dari hari Senin sampai Jumat dan peluang itu nggak cuma di satu saham. Begitupun kalau kalian trading kripto, marketnya buka 24 jam, jadi bakal ada peluang lain juga guys. Yang terakhir dan gak kalah penting, gunakan analisis teknikal untuk melihat peluang naik turunnya harga saham. Dengan begitu, manajemen risiko kalian bisa lebih terukur.
Gimana? Udah pada paham belum nih M-traders? Stop loss ataupun cut loss itu nggak apa-apa ya, jangan dihindarin apalagi dimusuhin. Karena berbicara trading, kita juga berbicara tentang mengelola untung dan rugi. Selama posisi untungmu ini lebih besar daripada stop loss, maka pembatasan risiko adalah hal yang wajar. Yuk belajar lebih banyak tentang analisis teknikal dan analisis fundamental bareng M-Trade. Jangan lupa untuk download aplikasi M-Trade dan kamu juga bisa gabung jadi user VIP M-Trade. Dapatkan berbagai macam edukasi saham, analisis saham secara real time, research report, tanya jawab saham intensif, dan kamu juga bisa nonton morning dan daily briefing setiap hari Senin sampai Jumat. Like video ini kalau kamu suka dan bagikan juga ke teman-temanmu yang mau belajar seputar saham. Segitu aja videonya, see you on the next video, bye-bye!